Selamat pagi. Saya mulai, Pak. Halo, selamat pagi para peserta wajib pajak. Selamat bergabung dalam acara kelas pajak online, sosialisasi, penyampaian, dan pengembalian surat pemberitahuan objek pajak bumi dan bangunan secara elektronik tahun 2021. Saya Yovida Rimadina Husna, host acara kelas pajak Rabu 3 Februari 2021, yang akan memandu acara dari ruang rapat lantai 2 KPP Pratama Ternate. Apa kabar para hadirin? Semoga selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita memulai acara, diharapkan mengisi formulir daftar hadir melalui link bit.ly/daftarhadir942. Izinkan saya membacakan tata tertib dalam kegiatan kelas pajak online. Yang pertama, acara terdiri dari satu materi, yaitu materi mengenai ISPOP 2021 PBB Sektor P5L. Materi disampaikan oleh penilai pajak KPP Pratama Ternate. Kedua, seluruh peserta diwajibkan untuk menonaktifkan suara sehingga tidak mengganggu jalannya acara. Yang ketiga, peserta dapat memilih mengaktifkan atau menonaktifkan video. Yang keempat, setiap peserta undangan hanya diperkenankan menggunakan satu akun. Yang kelima, silahkan melakukan rename dengan format nama perusahaan underscore nama peserta. Sebagai contoh, Ternate Tidore Bersama underscore Yovida. Yang keenam, dalam hal terdapat pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan melalui grup WhatsApp. Pertanyaan juga dapat diajukan pada sesi tanya-jawab melalui fitur raise hand. Yang ketujuh, peserta yang terpilih mengajukan pertanyaan secara langsung agar mengaktifkan suara dan video. Yang kedelapan, peserta diharapkan mengikuti seluruh materi yang disampaikan narasumber karena akan ada kuis berhadiah yang akan dibagikan di akhir kegiatan. Baik, sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Berjanji akan berbakti
Baik para peserta yang terhormat, sudah bergabung pada Zoom meeting kelas pajak kali ini Kepala KPP Pratama Ternate yang akan memberikan sambutan. Kepada Bapak Heri Wirawan, dipersilakan. Terima kasih. Saya terdengar ini? Dengar ya? Saya hormati rekan-rekan di wajib pajak. Saya hormati rekan-rekan dari KPP Pratama Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua, walaupun melalui media elektronik, tidak tetap secara langsung. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah atas pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat ya, dalam suasana pandemi sekarang. Saat ini masih berlangsung pandemi, kita masih diberi nikmat sehat, bisa menjalankan aktivitas dan menjalankan tugas seperti pada pagi ini. Kemudian selanjutnya bahwa pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sosialisasi acara e-spop, penyampaian SPP secara elektronik. Karena mengingat kondisi saat ini sedang masa pandemi COVID-19, maka kegiatan lebih diarahkan untuk mengurangi tatap muka secara langsung. Kita lebih mengutamakan kegiatan dilakukan secara daring, elektronik, baik melalui media Zoom atau yang lain dengan video conference. Ini diharapkan para hadirin semua bisa mengikuti dengan baik apa yang akan disampaikan oleh narasumber nanti, terkait dengan pengisian SPP dan sebagainya. Sehingga nanti para wajib pajak dapat menyampaikan kewajibannya tepat waktu, ya, mengisi dan sebagainya bisa menyampaikan kembali kepada KPP Pratama Ternate tepat waktu sehingga kita bisa menerbitkan SPPP. SPPP-nya bisa segera diterbitkan sehingga kewajiban pengelolaan perpajakan untuk PBB atau wajib pajak bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu kami sampaikan bahwa pada kondisi saat ini negara sangat membutuhkan ya dana atau anggaran untuk mengatasi dampak COVID-19 ya. Dan vaksin, program vaksinasi dan sebagainya. Maka kesempatan pemulihan ekonomi supaya dapat segera kembali, perekonomian dapat segera tumbuh kembali setelah resesi yang dialami. Istilah dalam perekonomian mungkin kita melaksanakan counter cyclical supaya kita segera bangkit dari resesi sehingga kita bisa tumbuh positif kembali. Karena ini kami sangat mengharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk PDB dan bangunan. Akan tahapannya kita laksanakan dengan e-spop ini. Itu kira-kira kami sampaikan. Hari ini sudah kita dapat mengikuti secara baik dan akan melaksanakan dan support baik dan waktu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan.
Apabila ada pekerjaan atau kesibukan lain, dipersilakan Bapak dapat meninggalkan tempat. Langsung saja kita masuk pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Lutmat Priyatmaja. Beliau adalah penilai pajak KPP Pratama Ternate. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya jelas ya, Bapak Ibu ya? Coba saya cek dulu nih. Jelas, Pak. Yang penting, Pak Lukman. Mungkin aja, Pak. Oke, udah jelas ya, Pak ya. Sebentar, Pak. Saya share dulu. Nah, ini sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Ibu, perkenalkan, nama saya Lukman. Untuk Bapak Ibu yang belum pernah ketemu saya, salam kenal. Baik, kita mulai saja sosialisasi SPOP 2021 PPP sektor P5L. Nah, kebetulan di Ternate ini ada semua nih P5L, kecuali migas. Nah, ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya dari PMK 254 tahun 2014 tentang tata cara pendaftaran dan pendataan objek pajak. Nah, di situ di pasal 3 ayat 2 ada disampaikan penyampaian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara langsung melalui pos, jasa pengiriman atau cara lain. Nah, ini SPOP ini adalah cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Lalu dasar hukum selanjutnya yaitu Per 19/2019 tentang surat pemberitahuan objek pajak PBB. Nah, ini yang paling berubah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu tanggal penyampaian SPOP. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita biasanya kirim SPOP itu bulan Desember. Untuk saat ini, untuk pengiriman SPOP untuk sektor perkebunan, migas, dan panas bumi sudah ditetapkan tanggalnya, Bapak Ibu. Tanggal 1 Februari. Jadi untuk SPOP perkebunan, migas, dan panas bumi itu baru bisa di-download tanggal 1 Februari. Untuk SPOP perhutanan, minerba, dan sektor lainnya itu baru bisa di-download tanggal 31 Maret. Jadi untuk saat ini yang sudah bisa diakses yaitu sektor perkebunan, migas, dan panas bumi. Nah, ini pelengkapnya nih. Nah, untuk penyampaian SPOP-nya itu paling lambat 30 hari setelah tanggal disampaikannya SPOP. Jadi 30 hari dari 1 Februari dan 30 hari dari 31 Maret. Nah, ini sebelumnya wajib pajak ngisi SPOP, lalu disampaikan ke KPP. Nah, di KPP direkam datanya. Nah, saat ini wajib pajak mengunduh file SPOP-nya dalam bentuk Excel, nanti dibuat di save as XML, lalu di-upload file XML-nya dan dokumen pendukungnya di DJP Online. Jadi datanya langsung tersimpan, tidak perlu direkam kembali. Nah, ini kenapa filenya Excel dan XML? Nah, ini ada beberapa alasan. Jadi formatnya sudah standar, terstruktur, dan mudah
dan bisa dikembangkan pastinya. Jadi wajib pajak nanti kalau ada pengetahuan yang lebih gampang dalam pengisian SPOP, kita persilahkan untuk membuat program sendiri. Nah, untuk pengisian SPOP, syaratnya yaitu harus terdaftar di DJP Online dan fitur SPOP-nya sudah aktif. Nah, teman-teman kalau yang belum bisa login di DJP Online, silahkan ajukan EV-nya terlebih dahulu ke KPP via email. Nanti kita kirim EV-nya via email juga. Jadi nanti bisa langsung dilakukan registrasi di DJP Online. Nah, ini cara singkatnya menggunakan SPOP. Login di DJP Online, lalu unduh formulir, diisi, generate, XML-nya, lalu dilengkapi dokumen pendukung. Selanjutnya file XML dan dokumen pendukungnya diunggah di DJP Online, lalu klik submit. Nah, ini step by step-nya, Bapak Ibu. Yang pertama, step pertama yaitu login ke DJP Online. Jadi di sini nanti masukkan NPWP sama password. Lalu klik login. Kalau belum pernah login gimana? Registrasi dulu. Belum registrasi, nanti klik registrasi, masukkan identitas dan EV-nya, registrasi. Lalu selanjutnya untuk mengaktifkan fitur SPOP, bisa diklik di menu profil. Ini profil. Nah, terus diklik aktivasi fitur layanan. Terus SPOP-nya ini dicontreng, terus klik ubah fitur layanan. Nah, setelah itu baru muncul fitur SPOP-nya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Nah, untuk masuk ke SPOP, kita bisa mengklik menu lapor. Di sini SPOP. Di bawah gambar SPOP ini, diklik SPOP. Nah, lalu ada pilihan. Di sini sudah ada dua pilihan. Menggunakan dashboard seluruh format file atau berdasarkan NOP. Jadi kalau saya lebih suka pakai seluruh format file. Jadi di sini kalau saya perkebunan, saya langsung unduh di sini. Langsung klik, file Excel-nya terdownload. Hutan tanaman terdownload. Nah, ini yang perhutanan ini masih belum bisa ini karena mulainya masih nanti 31 Maret. Migas sudah bisa, tambang dan seterusnya. Kalau ini yang sebelah kanan, ini format berdasarkan NOP. Ini sama aja sebenarnya. Dia diklik NOP-nya, yang sudah terdaftar, nanti dia otomatis terdownload. Nah, untuk pengisian SPOP. Pengisian SPOP sebenarnya sama untuk pengisian di Excel seperti tahun-tahun sebelumnya. Cuman ini file Excel-nya harus di-download dari DJP Online masing-masing. Jadi untuk pengisian SPOP ini yang diganti hanya kolom-kolom yang berwarna hijau. Nah, ini yang hijau-hijau ini diganti, diisi. Kalau yang hitam ini nggak bisa diisi. Nah, yang paling penting, satu XML atau satu file Excel itu untuk satu NOP. Jadi misalnya untuk pertambangan itu kan ada tubuh bumi, ada onshore, itu berarti downloadnya masing-masing. Dia download SPOP untuk onshore satu dan untuk tubuh bumi. Nah, ini bagian yang paling penting ini Bapak Ibu. Untuk dokumen lampiran wajib. Untuk sektor perkebunan, di sini wajib di submit dokumen IUP, laporan perkembangan usaha, peta tahun tanam. Nah, kalau misalnya ada yang nggak ada nih dokumennya, harus membuat yang namanya surat pernyataan. Nah, ini harus dicontreng. Kalau misalnya ini strip, peta tahun tanam nggak ada, harus diganti dengan surat pernyataan yang menjelaskan kalau dokumennya tidak ada, dilengkapi dengan alasannya.
Begitu juga dengan sektor-sektor yang lain. Untuk perhutanan ada beberapa, tambang, dan seterusnya. Nah, setelah pengisian selesai di bagian akhir, dia ada menu untuk buat file XML. Jadi setelah selesai pengisian, diklik buat file XML, diklik-klik, nanti file XML-nya langsung terbuat otomatis di folder yang sama dengan file Excel-nya tadi. Jadi dia langsung terbuat ini. Namanya NOP, spasi tahun, spasi tipe skopnya, pembetulan atau normal. Nah ini jangan di-rename ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti file XML ini yang diupload di DJP Online. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah selesai pengisian, setelah dibuat XML-nya, diupload di DJP Online, login kembali ke DJP Online, lapor, diklik knob-nya, lalu dipilih file XML, terus dokumen pendukung, atau kalau misalnya dokumen pendukungnya ada yang kurang, berarti harus ada menggunakan surat pernyataan dicontreng. Itu diupload juga. Lalu setelah upload, minta kode verifikasi seperti pengisian e-filing. Klik di sini, ambil kode verifikasi, nanti dikirim lewat email, buka via email karena lebih cepat dan tidak potong pulsa. Nah, nanti dikirim 6 digit kode verifikasi. Nah, ini nanti di copy paste, dimasukkan kode verifikasi, terus klik submit. Nah, dimasukkan ke sini, klik submit. Selesai. Wah, itu aja Pak, Bapak Ibu. Jadi untuk pengisian saya kira sangat mudah ya. Jadi untuk tanda terima elektroniknya bisa diklik di menu dashboard. Menu dashboard nanti bisa diunduh di ini pilihan aksi ini. Nanti diunduh. Nah, untuk materi penjelasan yang lanjutan akan dilanjutkan oleh Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Enggak, Sama dari sama aja Mas, apa? Dari gua. Dari aku aja. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan Pak, Bu, saya Arizal Yuwana, fungsional penilai yang saat ini akan menjelaskan mengenai materi pengisian SPOP. Ini saya ini dulu ya. Oh, pakai sebenarnya sama. Oke. Baik, untuk yang langkah berikutnya tadi kan pengenalan mengenai dasarnya. Nah, bagaimana mulainya Bapak Ibu daftar DJP online sampai mengupload e-SPOP-nya dalam bentuk XML. Nah, sekarang kita masuk materi bagaimana cara membuat di Excel-nya. Nah, kita contohkan untuk SPOP sektor perkebunan. Nanti untuk yang lainnya sama sih, intinya yang diisi nanti pada bagian warna hijau kayak gitu. Jadi yang pertama tadi kan di DJP online Bapak Ibu kan download tuh. Nah, selanjutnya pasti disuruh untuk lihat downloadannya. Mungkin bisa di-save bisa di data, terserah untuk Bapak Ibu mau nge-save-nya di mana. Ini kita langsung buka di SPOP bentuk Excel-nya yang sudah kita unduh. Next. Nah, untuk yang pertama kali biasanya kan muncul untuk tampilan aplikasi Excel itu kan ada protect view.
Jadi Bapak Ibu klik dulu enable editing. Yang kedua, next. Biasanya muncul 2 kali. Jadi untuk yang tadi, yang kedua security warning juga sama. Bapak Ibu klik enable content. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan untuk SPOP ini kan bisa paling Excel 2007 Pak, versi yang paling lama gitu ya. Jadi ada Excel 2007, ada 2013 dan selanjutnya. Nah, untuk enable macros dari Excel 2007 itu Bapak bisa security alert-nya nanti open, baru yang kedua option, dan yang selanjutnya enable this content. Lalu klik OK. Ini 2016-nya langsung muncul di Excel-nya di atas warna merah itu. Bapak atau Ibu klik protect view, lalu selanjutnya edit anyway. Next. Nah, ini tadi sama klik enable editing sama enable content. Nah, tadi nanti setelah diklik enable content pasti langsung muncul welcoming message. Itu yang menjelaskan terkait formulir SPOP PBB itu baik sektor kebun, hutan, tambang atau sektor lainnya atau panas bumi. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, Bu, Pak. Jadi untuk yang pertama lakukan pengaturan regional setting. Jadi untuk tempatnya yang di Indonesia kalau bisa, karena nanti regional setting ini digunakan untuk terkait penanggalan sama untuk digit nominal yang diisi di isian. Jadi nanti jika regional setting Anda bukan Indonesia, maka Anda akan terdapat perbedaan tanda baca ribuan dan format tanggal serta cara inputnya. Jadi lebih baik disetting dulu di regional Indonesia. Nah, udah selanjutnya itu pengisian SPOP. Jadi yang pertama karena ini mulai tahun 2021 sorry. Jadi yang diisi yang warna hijau. Nah, untuk yang penting juga perlu diperhatikan terkait pembetulan. Jadi nanti ketika misal Bapak Ibu nih udah selesai upload, terus ternyata ada data baru atau ada data yang belum disampaikan, maka Bapak Ibu kan bisa melakukan pembetulan. Nah, untuk pembetulan itu nanti angkanya itu diisinya angka Arab. Jadi nggak boleh 01, 02, nggak boleh. Jadi angka 1, 2, dan seterusnya. Karena nanti kalau diisi 01 bakal ditolak sama sistem. Ini yang kedua, warna hijau pakai diisi. Nah, yang titik koordinat, Bu, Pak, perhatikan harus wajib diisi semua, nggak boleh dikosongi salah satu. Jadi soalnya kan biasanya ada yang ngisi cuma di pertama, tapi ini harus 4-4-nya harus terisi. Ya, untuk titik koordinatnya yang di bagian pojok-pojok, Pak, ya. Pojok-pojok peta itu kalau bisa untuk di inputnya. Selanjutnya, untuk yang tadi ini kan masih halaman pertama untuk lampiran sesuai yang diinfokan dari Pak Lukman tadi. Apabila ini di sini kan contohnya wajib pajak tidak bisa menyampaikan dokumen sama peta tahun tanam, maka untuk surat pernyataan wajib dicentang gitu. Untuk selanjutnya pengisian LSPOP. Nah, untuk pengisian LSPOP juga sama. Nah, jadi yang perlu diperhatikan tadi apabila ada beberapa yang perlu diisi, kan ini ada menu tambah sama hapus. Jadi nanti kalau misal ada beberapa jenis izin, Bapak bisa tinggal tambah dan seterusnya. Apabila ternyata cuma satu, ya udah nanti kolomnya cukup satu aja gitu. Nggak boleh diisi ada kosong kolom di situ. Nah, ini juga sama, Pak, Bu. Ini yang perlu diperhatikan terkait format waktu aja, Pak, tanggal waktu itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini untuk sektor LSPOP bangunan juga sama. LSPOP bangunan yang wajib diisi ini terutama yang kolom warna orange. Jadi nanti di SPOP ada petunjuknya kok di pojok itu, setiap halaman sheet itu pasti ada petunjuknya, mana aja yang perlu diisi, mana dan apa aja yang perlu diisi. Gitu.
Terus, nah ini yang tahap terakhir, yaitu pada sheet terakhir itu pembuatan file XML. Jadi tadi setelah selesai diisi semua, Bapak Ibu dapat membuat file XML dengan cara mengklik yang di bagian pojok kanan bawah. Nanti selanjutnya file XML itu udah terekam atau tersimpan di mungkin di file bareng sama di Excel-nya tadi. Nah, untuk penamaannya sesuai dengan format, jadi nggak perlu dirubah, udah ada nanti penamaannya itu NOP tahun sama 012 itu pembetulan. Terus next. Nggak muncul. Oh iya, untuk selanjutnya itu setelah tadi SPOP XML-nya udah selesai, yaitu upload SPOP. Nah, next. Untuk tadi kan udah dijelasin sama Pak Lukman, yaitu harus terdaftar dulu di JP Online, baru login dengan cara masukin NPWP sama kata sandi yang telah dibuat. Nah, ini juga sama. Tadi kan di menu lapor, ketika pastikan dulu Bapak klik di menu lapor, baru masukin NOP-nya. Selanjutnya pilih filenya, di file XML-nya pilih yang bagian nomor 3 tadi, sama yang bagian nomor 4 surat pernyataan. Ini wajib di-upload Bu ya, Pak Bu, karena nanti kalau misal ada salah satu data yang nggak di-upload, pasti sistem bakal menolak gitu. Selanjutnya. Apa yang akan terjadi? Ini kasus, ada beberapa kasus Pak Bu. Jadi kalau misal tidak mengisi kolom yang wajib diisi, bakal ini apa? Error, intinya itu sih. Jadi intinya yang perlu diperhatikan itu untuk warna orange itu wajib diisi. Nah, apabila contoh di bangunan khusus 2, misal wajib pajak nggak memiliki bangunan ya di khusus bangunan khusus 2, bangunan khusus. Jadi nanti wajib pajak nggak perlu mengisi dan biarin kosong aja. Dan nggak bisa dihapus jadi kolom yang hijau nanti. Jadi biarin saja, gitu. Nggak usah diapa-apakan. Di next selanjutnya aja. Iya, ini untuk untuk waktu ngupload di DJP online. Kalau misalnya ada error munculnya kayak gini gitu. Jadi ada keterangannya, kesalahannya apa ini, misal is not valid with. Nah ini segala macam ada tuh kesalahannya di bagian mananya. Solusinya itu harus diisi dengan lengkap. Nah, udah selanjutnya. Ini juga apabila tadi ini tidak mengisi, yaitu tadi muncul kesalahan upload. Jadi data areal produktif tidak lengkap. Tadi kan nggak diisi lengkap tuh. Jadi muncul kayak gitu. Makanya harus diisi yang warna orange wajib. Selanjutnya, nah ini untuk menu simpan draft. Jadi apabila wajib pajak membuat SPOP, terus pengen apa ya kayak pengen duplikatnya bisa disimpan sebagai as draft-nya. Next. Nah, pada saat wajib pajak telah melakukan upload file XML dan dokumen pendukung PDF-nya tadi udah di-upload, termasuk surat pernyataan, kemudian klik submit, maka akan muncul tampilan berikut ini. Nah, ini. Jadi nanti ada untuk save draft-nya itu NOP, sektor, subsektor, segala macam. Nanti ini kan untuk menu save draft, jadi bisa ya di bagian simpan drive itu nanti kalau misal Bapak sewaktu-waktu misal ambil kode verifikasi kok lama, kan ada mungkin
kendala jaringan segala macam, disarankan simpan draft saja gitu. Nanti bisa dibuka lagi, selanjutnya dimasukin kode verifikasi. Ini untuk memudahkan WP biar nggak ngisi ulang kalau misalnya ada kendala. Nah, ini konfirmasi, klik iya aja untuk melanjutkan. Next. Nah, ini bagaimana wajib pajak memunculkan kembali laporan SPOP yang telah disimpan sebagai draft. Nah, Bapak, Ibu bisa menuju di menu lapor. Jadi nanti bisa masukin nomor notnya. Misal tadi yang perkebunan, muncul ini untuk konfirmasi notif konfirmasi draftnya, baru ya lanjutkan. Ini contoh untuk pembetulan 1. Nah, ini tadi ya, kalau misal kayak tadi case-nya kan misal ini emailnya tadi udah muncul nih di kode verifikasinya udah muncul nih di email. Makanya selanjutnya Bapak Ibu buka yang draftnya tadi, baru masukin kode verifikasi ada di email atau yang di SMS, tapi SMS tadi kan berbayar, ini tunggu di email. Baru ketika masukin kode verifikasi, selanjutnya klik submit untuk mengirim SPOP-nya. Next. Nah, ini tadi ada pilihan untuk ngambil kode verifikasi, bisa melalui email, nanti Bapak Ibu isikan di situ emailnya, sama bisa melalui SMS. Tapi kalau SMS itu ada keterangan dikenakan biaya untuk pengiriman SMS. Tapi disarankan sih lebih mudah untuk email karena nanti kan muncul juga untuk terkait BPE-nya. Jadi pastikan emailnya aktif. Nanti setelah ketik emailnya, lalu kirim, baru nanti klik ambil kode verifikasi, lalu submit. Nah, ini. Jadi nanti setelah itu kan muncul tuh untuk kode verifikasi ini di email. Jadi nanti kode verifikasi itu contoh server code-nya tadi yang di bawah itu baru ada 6 digit kode verifikasi. Bisa angka sama huruf kombinasi. Untuk selanjutnya kode tadi di copy paste ini sama seperti kayak lapor SPT tahunan sih Pak Bu. Jadi mungkin hal ini nggak awam lah buat Bapak Ibu yang melakukan pengiriman SPOP. Setelah diisi kode verifikasi baru submit. Nah, ini tadi untuk kita bagaimana tahu udah terkirim atau belum, itu kita lihat di dashboard e-SPOP, di menu dashboard. Dan nanti ada nomor BPE, pastikan ada nomor BPE-nya, tanggal BPE-nya itu disampaikannya, baru tahun pajaknya, sektornya, sama pembetulannya. Kalau misal masih SPOP yang normal masih 0. Udah selanjutnya. Sekian untuk materi SPOP, untuk kami kembalikan ke Pak Lukman. Mungkin ada tambahan. Oke, mantap Pak Rizal. Kita kasih opos dulu dong buat Pak Rizal. Kayaknya ada beberapa. Baik Bapak Ibu, saya kira sangat mudah ya untuk pelaporan SPOP. Jadi apabila ada pertanyaan, silakan raise hand. Atau kalau yang malu, silakan disampaikan di grup WA. Nah, setelah ini kita akan ada kuis terkait materi yang telah kita sampaikan. Nah, ini kuisnya nanti ada hadiahnya. Untuk yang juara pertama, nanti kita kirim hadiahnya. Hadiahnya sangat menarik. Jadi, semuanya wajib ikut ya Bapak Ibu ya. Ini juga untuk evaluasi kita. Jadi, apa materi yang sudah kita sampaikan itu sudah diterima wajib pajak dengan baik apa tidak. Baik. Sudah ada yang mau bertanya atau enggak ada yang bertanya? Silakan menggunakan fitur raise hand apabila ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Saya kira memang mudah ini. Jadi tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya.
Pertanyaan. Oh, ada nih, ada. Untuk tambang 31 Ada Maret di kalau WA ada. nih. Langsung saya jawab aja nih. Untuk laporan pemutakhiran tambang nikel baru bisa per tanggal 31 Maret ya Pak. Pertanyaan dari Pak Soter PT AS. Iya betul Pak. Jadi untuk Minerba itu baru bisa diunduh nanti tanggal 31 Maret spopnya. Jadi sekarang disiapkan dulu Pak di Excel yang tahun kemarin. Nanti tinggal kopas-kopas saja Pak. Gitu. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada berarti kita lanjut main game aja Pak. Bapak Ibu. Jadi kita kembalikan ke Ibu Yovida sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman dan Pak Rizal atas pemaparannya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan dapat diajukan melalui chat grup WhatsApp. Selanjutnya kita akan mengadakan games. Bapak Ibu dapat disiapkan gawai atau handphonenya. Ya, mungkin bisa disiapkan dulu HP-nya di browser, silakan diakses di Kahoot Data itu. Main game, nggak bisa. Oke, berikut ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Lukman. Oke. Pertanyaan dari Pak Wisnu. Data nikel. Karena sudah ESPOP, jadi tidak diperlukan tanda tangan basah dan stempel. Ya betul Pak. Jadi tidak perlu tanda tangan basah dan stempel. Kecuali ini Pak tadi yang kalau ada surat pernyataan, nah itu harus tanda tangan, stempel, di-scan, lalu di-upload surat pernyataannya. Nah, terus untuk pertanyaan kedua dari Ibu Vina di MSP. Untuk surat pernyataan, formatnya bebas. Ya betul Bu, formatnya bebas. Kami juga sudah upload itu contoh surat pernyataan di grup. Jadi untuk contoh saja, untuk formatnya bebas. Tidak ada format tertentu. Lanjut dari Ibu Catherine dari Fajar Bakti. Misalnya kita unduh file bulan April, apakah 30 hari setelah masuknya Mei? Jadi untuk unduh spop itu seperti yang diatur di Per 19. Sudah bisa diunduh per tanggal 1 Februari untuk sektor kebun, migas, dan panas bumi. Jadi billingnya itu dia start dari 1 Februari, mohon maaf. Kalau untuk yang hutan, minerba, dan sektor lainnya dia per 31 Maret baru bisa diunduh. Jadi 30 harinya itu dari tanggal 31 Maret dan 30 hari sejak 1 Februari. Begitu. Jadi setelah itu nanti dianggap terlambat kalau tidak disubmit sebelum 30 hari. Baik, sudah habis pertanyaannya. Untuk Ibu Yofi, gamenya sudah siap? Bapak Ibu, untuk game kita mainnya pakai handphone ya, handphone masing-masing. Disiapkan handphonenya. Nanti login di kahoot.it. Nah, kahoot.it. Jadi buka browsernya. Apaan ini? Buka kahoot.it. Oh, Kahoot. Ini buat itu. Kahoot ini tulisannya KAHOOT titik Suaraku itu masuk, Bu. Kok bisa Nah, gitu? ini udah beberapa udah masuk nih. Kita ikut main juga lah. Oh iya, nanti menang ya. Bapak Ibu silakan. Ini kita untuk
sekalian review materi. Jadi ini nanti caranya, Bapak Ibu, di situ ada soal, nanti ada pilihannya A, B, C, D, nanti jawabnya langsung di pilihannya, diklik A langsung A, B, B, nanti setelah itu nanti dapat nilainya. Nah ini untuk penilaiannya itu dari jawaban benar dan waktu, cepat-cepatan. Jadi yang jawabnya cepat, dia nilainya tinggi. Jadi kalau waktunya mepet, ya dia nilainya kurang tinggi. Tapi yang penting jawabannya harus betul dulu. Ini yang apa, Met? Oh, ini apa? Yang teacher apa? Nah, nanti ini pertanyaannya itu akan ada di layar, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jawabnya di HP. Langsung diklik ABC-nya. Untuk pertanyaannya di layar yang Bapak Ibu lihat sekarang. Baik, sudah 22 orang. Ada yang belum masuk? Yang belum masuk boleh present. Ini aja, di unmute semua, unmute semua. Di unmute. Gimana tuh? Nggak bisa unmute. Soal tuh unmute. Nah, biar seru kita di Bapak Ibu ya. Tolong di unmute biar seru. Dalam otomatis kalau mute kita bisa. Berat sih total ini. Ini partisipannya ada 42. Ini join masih 26. Kita tunggu sampai kita tunggu 2 menit lagi. Iya, biasanya berapa? Baik. Satu. Wis, Pak. Keburu 25. Oh, ada. Ada. Baik. Oke, 1 menit lagi kita tunggu. Bukan menyelidikin KPP kan? Mana? KPP. Oh.
Baik, kita mulai, Bapak Ibu. Sudah. Halo, halo. Siap. Sudah siap, Bapak Ibu? Siap ya? Siap, Pak. Nanti pertanyaannya di layar, jawabnya di HP. Oke, silakan dimulai. Start. Suaranya Belum sama. Belum dikerasa. panjangan dari sport. Dua ini siapa nih yang aku surat Pemberitahuan objek pajak. ya, Bapak Ibu, surat pemberitahuan bukan penyampaian. Oke, lanjut next. Woi, Julin dari PN Ambon nih. Mantap. Lanjut. Kapan mulai berlaku SPOP? Nggak ngerti. Oh, gue nggak bisa masuknya gimana ya? Jadi untuk SPOP berlakunya mulai tahun ini ya Bapak Ibu, 2021. Kamu Tes layar aja kan ya? Ini slip Bapak Ibu, NPP, CRP, siapa nih? Lanjut. panjangan dari Evin. Panjangan dari Evin. Itu nggak bisa dipencet, kenapa ya? Biru. Mantap, ini banyak yang betul ini. Yang pilih A ya. Ini sudah dari KPP Madya ada Bapak. Oh, PM. AWS. Berapa digit kode verifikasi? Ayo diingat-ingat Bapak Ibu. 6 ya? Berapa tadi kode berapa digit? Wis, mantap. Betul semua. Mantap. Ini penjelasanku. Ya, saya nggak bisa. Ini sekolah dokumen apa? Ini kena SC. Dokumen yang diupload. Video. Oh, masih ada yang salah ya. Jadi yang diupload itu file XML ya Bu. Yang di Excel itu untuk mengedit. Yang diupload tetap XML. Next. Wah, Yulin memimpin lagi. Aku aktivasi. Ya layanan ya. Oh, Sofi. Ya salah. Banyak salah. Banyak yang salah ya. Tuh, ya. Jadi di profil Bu, di profil nanti Oh iya. pilih SPOP. Oh Aktivasi, iya. pilih profil. Lanjut. Oh, masih Yulin disusul Pak Dwi. Masih bersaing ini. Masih ada Saya yang pada ngikut gini. Di menu apa? Jangan sampai salah ini. Langsung cepat. Oh, masih ada yang salah. Ketuker nih jawabannya nih. Ini kayaknya nge-lag ini komputernya. Ini jawaban soal sebelumnya nih Pak. Wih, Woi, Bentar. lanjut. Kamu komentator dulu. ada suara. Ini soal true false.
Sektor perkebunan. Ya, kalah. Eko. Waduh. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau Harusnya untuk sektor salah. perkebunan tanggal 1 Februari ya, sampai tanggal 3 Maret. Oh iya, Maret ya itu. Ini untuk selanjutnya. Tanggal berapa penyampaian sektor perhutanan? Perhutanan. Ya, benar. Jadi untuk sektor perhutanan mulai tanggal 31 Maret sampai 30 April. Sama halnya tambang sama sektor lain. Next. Adi masih mengungguli nih. Next. Soal nomor 10. Itu langsung kok di dalam sebelum itu. Yang Jakarta masa doa ID Willy. Salah ya. Jadi wajib pajak dapat pengunduran itu 14 hari atas waktu pekerjaan spot. Paling banyak kamu. Buat tiga yang lain udah 6.000. Paling dikit ya, Tuh. Oke, berarti udah pada paham ya. Untuk kode verifikasi dapat dikirim melalui email dan SMS. Dengan SMS tadi yang berbayar. Ngerti caranya jawabnya. Ya, masih ada satu orang yang mungkin ada pendapat lain. Next. Oh, udah termasuk Pak, emang cuma satu Mbak NPL itunya yang dimasukin ID billingnya. Itu di dalamnya udah termasuk 94. Jangan sampai ada yang salah ya. Keliru mencet. Karena ada 2 jawaban. Nah kan, pasti kan. Jadi yang di-upload itu surat pernyataan Pak Ibu, bukan surat pertanyaan. Mungkin salah mencet tadi ya. Next. Yang lain udah 8.000, aku separuhnya. 3 pertanyaan lagi. Dasar hukum penyampaian. Yang tadi Pak Numan jelasin di awal-awal. Wih, benar. Benar, R19 PJ 2019. Next. Masih atas nama ISO yang mengungguli. Next. Dua pertanyaan terakhir. Oke, benar. Jadi untuk tanda terima atau bukti penerima elektroniknya dapat dilihat di menu dashboard. Ada 9 yang salah, nggak apa-apa ya. Yang penting kedepannya nggak satu. Next. Pertanyaan terakhir ini Pak. Wah, Pak Asiso, mantap nih Pak Asiso. Selip. Nah, ini tadi ada yang nanya nih. Siapa nih mengaku nih tadi? Siapa yang salah nih? Kita baca di grup.
Di skop elektif tidak perlu tanda tangan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat siapa juaranya. Siapa dia? Juara 1. Sharon. Tiga. Juara 3. Asiso juara 2. Juara 1 siapa nih? Kok ada namanya? Dwi. Oh, Pak Dwi, mantap. Pak Dwi, silakan dinyalakan Pak videonya Pak. Pagi Pak Lukman. Kasih pesan-pesan Pak. 300 yang lain 9.000. Hadiahnya apa nih Pak Lukman? Di pin. Hadiahnya ada iPhone Pak nanti atau Pak. Kita kirim, nanti kirim alamat lengkap ya, nanti kita kirim. Aku awalnya nggak tahu cara itunya, ternyata dia mau cuma timbul itu gambar-gambar doang, bacanya di situ. Aku tadi nggak ngerti. Pak Dwi, halo. ya Pak Lukman? Silakan di unmute Pak. Silakan di unmute. Ini belum ya? Oh gitu. Mana sih? Mana nih Pak Dwi? Nah ini udah nyala nih. Halo Pak Dwi, apa kabar Pak? Ya baik Pak Lukman. Apa kabar Pak Lukman? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak di Jakarta? Jakarta masih musim hujan Pak. Ini musim rambutan nih Pak. Oke Pak, silakan Pak. Pesan-pesan Pak sebagai juara hari ini. Sama ini Pak, apa sosialisasi hari gimana Pak? Pesan-pesannya ya lumayan jelas. Terima kasih atas sosialisasinya yang udah diadain Pak. Ya mudah-mudahan masih ada sesi tanya jawab lagi Pak setelah kita ngisi Pak. Karena kan kita masih belum coba isi nih Pak. Apalagi kita dari Tambangan kan masih belum bisa download ya Pak ya. Mungkin kalau ada buat simulasi Pak, file untuk simulasi biar kita bisa langsung coba. Ya. Ini itu aja. Itu aja Pak Dwi. Wah. Ini sebagai juara harus kita kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke Pak Dwi, nanti kirim alamat ya Pak ya. Nanti kita kirim hadiahnya. Ya. Terima kasih Pak Lukman. Apa lagi ya? Oke, waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Ada cash itu datanya, Mas. Untuk pertanyaan, silakan disampaikan di grup WA. Jadi setelah acara sosialisasi ini selesai, grup WA-nya masih lanjut nih sampai nanti akhir pengisian SPOP. Jadi untuk troubleshoot nanti kalau misalnya ada kesulitan atau error, nanti silakan disampaikan di grup atau ditanyakan langsung kepada kami. Nanti kita bantu untuk laporannya apabila ada error-error dan lain-lain. Baik, waktu kan ke Ibu Yovida selaku MC. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Pak di grup, mau dijawab atau mau langsung dijawab? Oke. Untuk pertanyaan dari Ibu Yulin nanti akan langsung dijawab di grup ya. Baik. Sebelum kita tutup acara, kita akan foto bersama. Dipersilakan untuk Bapak Ibu untuk on cam mengaktifkan kamera. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Caranya gimana ngaktifin kamera? Ngaktifin kamera. Tadi udah belum? Ini udah aku kamar di. Oh ini nih. Kalau sering.
Kontrol. Buka. Dibuka ini di PowerPoint. Baik Bapak Ibu, silakan videonya dinyalakan. Masih ada beberapa. Ardian Ardi nih, mana nih nggak ada videonya. Maskur, Bu Fitra, Bu Retno, belum ada videonya. Halo Pak Lukman. Assalamualaikum. Ya Pak. Halo Pak Mardi. Pak Mardi di mana nih Pak? Ternate Pak? Oh, di Jakarta. Oh di Jakarta. Saya kira di Ternate Pak. Harusnya saya panggil di kantor aja Pak. Kapan-kapan nih. Udah. Oke. Hitung dulu fotografer mana nih? Foto manual aja, Met. Foto manual aja pakai kamera. Aku terangin dulu. Udah foto. Tunggu ya Bapak ya. Nah, ini foto manual. Oke, silakan Bapak Ibu. 1, 2, Berpose. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Itu Ibu Yofi lihat kan? Udah lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke. Dengan demikian berakhirlah rangkaian acara kita. Jangan lupa untuk mengisi formulir evaluasi di tinyurl.com/evaluasi kelas pajak dan untuk download materi di bit.ly/ispoptte21. Sekali lagi terima kasih telah mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan narasumber dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Yufi dari Madinah Kusna, pamit undur diri. Lawan COVID, jaga jarak, pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih lagu Met. Lo lift. Ya, oke. Ya, sudah. Itu ada nama dia. Sudah selesai. Ada grup anunya di WA-nya. Live meeting. Oke.